Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang penting kita semua bebas dari infeksi corona. Yang kedua, selama bulan Ramadan ini, walaupun saya tidak tahu di sini ada yang beragama Islam. Tidak ada ya. Jadi walaupun tidak ada, ya kita tetap mematuhi edaran dari menteri yang sudah diteruskan bupati bahwa jam masuk kita berubah khusus di bulan puasa ini. Jadi kalau masuk Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahat setengah jam, setengah 1 sampai jam 3. Sedangkan pada hari Jumat pada perbedaan sampai setengah 4, istirahatnya jam 11 sampai 12 apa 11.30 sampai 12.30 ya, karena ada edaran. Jadi itu untuk kita patuhi bersama. Bapak Ibu sekalian, saya dan Bupati sangat mengharapkan disiplin kita tidak boleh kendor. Disiplin jam masuk maupun jam keluar. Kalau ada kebiasaan buruk selama ini dipaksa di teman, ya sekarang tinggalkan yang buruk itu. Dipakai pedoman jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan kebenaran. Adalah lebih baik, sekali lagi lebih baik membiasakan kebenaran daripada membenarkan kebiasaan. Kebiasaan selama ini kan setelah pulang istirahat jam 12 sampai jam 1 tidak balik lagi. Minta tolong sama kau, tolong parah dulu. Itu biasa yang dibenarkan tapi salah. Demikian juga untuk urusan-urusan semua SPJ misalnya. Kalau selama ini biasanya begitu, jangan pakai tadi, jangan pakai biasanya begini. Kalau sekarang kan perjalanan minimal luar daerah mesti ada fotonya. Tidak, dulu kan tidak pakai foto, itu dulu. Ya, sekarang dulu kalau luar daerah, dalam daerah 5 hari, sekarang tidak, itu dulu. Jadi jangan lagi-lagi biasakan berbuat benar. Biasakan kerja pakai aturan. Karena kalau nanti kita tersandung masalah, kita bisa minta tolong pada siapa? Aturan itulah yang akan melindungi kita. Asal kerja pakai aturan. Untuk bendahara, ya. Untuk para PPK kalau ada, kerja pakai aturan. Jangan pakai biasa. Jangan bikin pusing diri sendiri. Kalau tidak ada bilang, Pak Kadis tidak ada ini. Bagaimana caranya? Nanti jangan buat turun. Nanti ibu yang besok bisa pusing kepala pegang ini. Karena caranya. Jadi jangan pakai biasa-biasa lalu pakai kebiasaan. Pakai aturan. Aturannya 1, 2. Itu awal yang perlu semua kita, ya, siapa saja ingat dan laksanakan. Kalau mau aman, kecuali kalau tidak mau aman. Tidak ada yang ditandingkan tidak mau aman. Semua mau aman, mau kerja baik, mau kerja nyaman. Jangan memaksakan diri, sama ibu-ibu. Sudah nikmati apa ada. Yang penting sehat. Kalau uang banyak juga sakit, buka apa? Kalau sakit kan pasti makan tidak enak. Iya sih. Bukan bisa makan uang. Kalau sakit biar uang 1 tas
Kan bisa makan itu Bang. Tidak ada makan langsung makan. Sekali lagi ingat, pakai aturan, kerja pakai aturan. Siapa aja mau staff, mau kepala seksi, kepala bidang pakai. Saya mau begini karena beranjak dari pengalaman. Saya hampir 30 tahun jadi PNS. Ini karena maju pilkada pensiun dini, masih 6 tahun saya pensiun. Saya 9 tahun, saya kebetulan tidak pernah jadi staf. Jadi tamat dokter, tugas di puskesmas, jadi kepala puskesmas 9 tahun. Di sekolah 2 tahun, di UGM, pulang jadi kepala rumah sakit. Untung-untung saja, bukan karena aku, untung enak. Begitu sampai di Ruteng waktu itu pas kabupaten ini Mekah, direkturnya Dr. Dami pindah sini jadi kepala dinas. Saya saja putra daerah yang pangkatnya tinggi, muncul kabelalah. Tidak ada yang lain. Adik-adik yang lain 3, saya 3D. Saya tuh. Pulang sekolah ya, Pak Anton, how kan direktur? Siap, direktur. 4 tahun direktur. Setelah direktur, masih direktur, pensiun, ikut pilkada. Setelah ikut pilkada, ada PLT, lalu dia kalah, pensiun. Tidak ada dokter yang senior, saya senior, saya harus kata. Mujur-mujur mau lalu. Ini juga gitu. 6 tahun pensiun, keluarga bilang, "Ma, juga pilkada, bakti di Resti, maju pilkada, saya pas menang, udah." Ya, saya 14 tahun hampir kepala dinas. Tapi sampai sekarang, puji Tuhan masih aman. Tidak pernah dipanggil jaksa, panggil polisi, kerja dari pakai lulus. Itu kunci. Gaji kita PNS ini kan tidak besar. Saya ini belum ada rumah. Paling ada mau buat rumah udah karena bapak mantu kasihan. Tinggal masih di rumah dinas. Sekarang saya masih di rumah dinas dan minta izin bupati Babe sampai WTA. Saya kalau datang rumah belum jadi tolong atur tadi. Kebetulan wakil bupati yang teman ya. Sopir sudah ada rumah batu. Gaji PNS mau dapat dari mana? Kalau tanah tidak kasih saya jadi serang. Gaji sama kan 6 juta. 6 juta berapa? Apalagi Anda dapat tunjangan jabatan 2 juta berapa? 150. Dia sama. Sama. Makannya sama. Sekolah anak habis dia anak. Utang koperasi ya. Kamu orang ketawa saya tidak ada utang BRI. Utang BPJ. Sehingga saya tahu banyak yang terima gaji sekali, yang tinggal berapa. Kan dulu kan pakai selari, sekarang kan langsung di rekening. Kalau gaji misalnya 5 juta, saya yakin sisa 2 atau 1. Mungkin untuk anak, orang-orang nasi, segala macam. Tapi jangan lalu karena itu, lalu kita cari jalan pintas. Tuhan sudah kasih rezeki kita masing-masing. Itu pembukaan ngomong ya, pembukaan. Yang berikut saya pingin cek saja. Siapa bidang yang mengurus tentang APBD atau seksi yang ada di dalam ruangan yang tahu seksi APBD. Apa semua desa sudah selesai APBD-nya di Manggarai 164, saya belum tahu. Tambah yang baru 30 desa baru yang hasil pemekaran. Masih proses yang Dia masih ikut di induk ya, berarti masih 164. Nah 164 desa itu masih ada yang masih nunggak APBD-nya. masih ada Paling berapa desa? Yang tahu? 40-an. Kenapa kira-kira? Alasan? Kan ada yang berarti ada yang sudah, ada yang belum. Nah yang belum tuh alasannya apa? Alasannya Yang tahu?
Perapnya. Perapnya. Itu juga BLT. Oke, sebentar, rap. Rap ini kan bukan hanya ada di 40 desa, semua desa ada rapnya. Betul. Nah pertanyaannya, kenapa yang lain rapnya sudah selesai, dia yang lain ini belum? Itu kebetulan yang susun rap ini kan tidak ada pendamping teknis pendamping desa ini. Kemudian pendamping teknis ini satu orang ditempatkan di satu kecamatan. Satu orang satu kecamatan, berarti ada 12 orang mereka. Terus yang pendamping desa? Itu dari pendamping desa yang lakukan penyusunan rap. Ya, pendamping desa itu bukan setiap desa satu. Pendamping lokal. Pendamping lokal. Yang ada di- Nah pendamping lokal setiap desa satu apa dua? Satu orang membawai 4 desa. Satu orang membawai 4 desa. Berarti kalau 164 bagi 4, 44. Berarti ada 44 pendamping lokal di seluruh Manggarai. Oke, 44. Sisa 40, berarti ada 10 orang. Nah kenapa yang lain kan sama ini perlakuannya? Satu pendampingnya untuk 4 desa. Iya toh? Iya. Kalau yang pendamping lokal ini Pak Wakil, tidak bisa buat rap. Yang buat rap ini tenaga teknis yang itu apa namanya, yang berlatar belakang pendidikan teknik. Oke, ada 12 tadi. Ya. 40 itu di semua kecamatan apa di tersebar di berapa kecamatan? Sekitar 10 kecamatan yang tersebar di 10 kecamatan. 10 kecamatan. Itu hampir sudah selesai. 2 kecamatan sudah. Apa beda pendamping desa di 2 kecamatan dengan di 10? Ada beda tidak? Karena mereka yang buat rapnya toh. Ada jumlah desa di tiap kecamatan itu berbeda. Yang paling banyak itu di kecamatan Sologo ada 15. Kemudian Ya, toh. yang bermasalah itu di Sanua. Kalau jumlah desanya banyak, berarti pendampingnya kan bukan pendamping lokalnya disesuaikan kan gitu. Tidak misalnya begini, kalau yang banyak tuh pendampingnya hanya satu layani 10 kan tidak. Satu layani 4. Satu itu melayani satu kecamatan. Iya toh. Satu tadi melayani, tapi di desa dalam kecamatan ada satu melayani 4. Iya toh pendamping lokal. Nah pertanyaannya kenapa ada yang sudah selesai, ada yang oke tadi karena rapnya belum selesai. Apalagi alasan itu? Terkait dengan BLT. Bantuan langsung tunai, kenapa itu? Sampai sekarang masih bermasalah terkait dengan proses penetapan BLT jumlah KPR. Yang menetapkan itu siapa? Kepala desa. Kepala desa. Karena ada persoalan yang bisa berbeda. Misalnya kalau tahun lalu ini ada KPM yang dianggap oleh APBD, kemudian ada KPM yang dianggap oleh satu provinsi, lalu kemudian tiap negeri kabupaten dengan provinsi ini kan tidak ada divisi diserahkan ke desa semua. Lalu kemudian persoalannya ada desa yang jumlah KPN-nya melebihi dari jumlah dana desanya. Ya, terpaksa kepala desa harus lakukan seleksi betul. KPM itu kelompok penerima manfaat. Ada desa yang jumlah KPM-nya lebih dari dana desanya. Habis sudah desa untuk kasih. Ini dana desa selama ini dikasih untuk dalam bentuk uang. Uang kepada penerima, uang kontak, uang tunai. Dengan harapan uang tunai nanti pakai beli-beli apalah mereka. Terus saya kan uang tunai habis memang. Kasih sekarang pulang main judi habis. Kan kita bisa kontrol? Iya. Ya. Harapannya untuk beli susu anaknya, untuk beli beras, sudah beli beras. Begitu mau bagi itu bagi manual ya, bagi di desa. Bagi masa ini hau. Kan biasanya kalau mau bagi itu
dikumpul. Ya. Nah, biasanya kalau bagi itu kan di keliling desa itu udah banyak yang jual 5.000, kan banyak begitu. Dagang bakso itu ya banyak. Begitu pulang dari sana ya duduk di bakso. Terus apa yang nah itu harusnya APBD ini kapan terakhir harusnya dia mereka sudah serahkan ke BPMD Juknis ya aturan. Aturannya ya paling lambat penetapan APBD itu per 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Harusnya sudah. Iya. Sekarang Anda masih apa sanksi kepada orang yang lambat? Tidak ada. Tidak diatur. Tidak ada sanksinya. Terus apa peran kamu orang sini? Apa yang kamu lakukan ketika tahu ada desa yang sampai dengan saat ini belum? Ya, kami beberapa minggu kemarin kita lakukan pendampingan di seluruh kecamatan untuk fasilitasi proses mengikuti aplikasi Siswides. Inputnya saja. Ya, kita hati kalau dia ada di sana sudah rahnya sudah selesai, kita fasilitasi untuk segala penyelesaian APBD. Kalau selama ini tahun ini saja, RAP itu apa bisa buat itu? Banyak kan yang BLT, apalagi? Misalnya kegiatan terkait dengan kegiatan fisik. Apa fisik misalnya? Misalnya pembangunan jalan desa, jalan, ya, apa di desa. kemudian ada yang bangun posesdes, ada yang bangun posyandu, rumah posyandu, Ada yang tembok penahan, ada yang tembok penahan, drainase itu. ya. Itu apa nih? Yang tadi pendamping lokal. Terus apa peran orang di desa dalam rangka buat APBD desa? Prosedurnya selama ini bagaimana? Kalau desa bikin apa-apa dia panggil kasih saja ini. Tahu pendamping desa kan bisa begini kan? Pendamping desanya 1 orang, melayani katakanlah 12 desa. Iya kan? Ini. Artinya kan begini. Kalau mau cepat paling dia bilang, kalau tahu satu yang dikasih ini dia mereka belakangan dia urus yang kasih kan gitu pasti. Karena tadi satu melayani 12, ya, itu gitu. Bagaimana dia mau milih 12 itu? Satu yang minta tolong ya dalam kos ya, dia itu terbikin. Tidak ada dari desa dulu buatnya. Maksudnya mekanismenya desa merapatkan, musyawarah pembangunan desa, sepakat kita buat rencana. Tidak begitu dari awal dibuat ini APBD. Bulan apa musyawarah? Musyawarahnya itu kalau secara aturan bulan Juni sebelum tahun anggaran berjalan. Bulan Juni sudah mulai musyawarah disahkan. Musyawarah untuk kegiatan 2021 ini 2022 kemarin. Untuk 2022 misalnya 2000 Juni sudah musyawarah. Juli ini mereka sudah musyawarah di desa. Kemudian setelah lakukan musyawarah desa, ada sebenarnya tim penyusun RKPDS. Itu tim dari desa. Bisa mereka susun. Bisa. SDM-nya bisa. Yang kamu mau tahu. Bahwa SDM di desa itu mampu tadi menyusun itu. Apa itu tadi peran pendamping lokal itu? Ada peran pendamping di sini. Yang seleksi pendamping lokal siapa? Pendamping lokal, pendamping desa apa namanya? Provinsi yang seleksi. Kita terima tenaga. Kita tinggal terima. Yang hasil seleksinya itu ada tidak yang kita tahu apa di desa? Kan tujuannya begini, pendamping desa membantu dalam rangka misalnya penyusunan APBDes. Ada tidak korelasinya? APBDes yang terlambat itu karena sebenarnya pendamping desa dia bingung juga. Hanya tunggu dia bingung. Itu. Yang ini Yang siapa bingung? Pendampingnya. pendamping lokal desa. Yang dipilih oleh provinsi. Gaji dari Menteri Desa, tapi yang seleksi
provinsi tidak minta nama dari sini, misalnya kita kirim nama, tidak. Tidak. Ada cara mereka seleksi. Mereka kan di Kupang. Lewat website biasanya. Lewat Website ada persyaratannya, pendidikannya ini ada begitu. Mereka lalu internet, online. Nanti tiba-tiba sudah dapat lulus. Kalau dulu orang itu Iya. Sudah berarti itu pendamping lokal diseleksi oleh provinsi dan dibiayai oleh pusat. Nah, kadang juga pendamping lokal itu tidak mengerti, tidak paham. Tidak ada di sini kasih arahan sih. Mereka datang kan mesti lapor diri sih, kan? Belum lapor diri ya kamu duduk dulu. Tugas kamu di desa nanti itu adalah A, B, C. Waktu itu utama tadi ini APBD ini yang terlambat. Kalau tidak ada sanksinya, terlambat APBD, kepala desanya dia sebaiknya. Misal sanksi yang terlambat APBD-nya dikurangi 30%, nah takutnya apa sih? Karena tidak sanksi itu udah dia bilang tepat waktu, tidak tepat waktu, itu tuh. Tidak ada sanksi selama ini. Tidak ada. Tapi kan bisa dibuat sanksinya. Misalnya pencairan dana desa itu kemana? Kemana mekanismenya? Misal dia mau cair dana desa. proses pencairan dana desa dibawa ke jadi sekarang ini kan disalurkan langsung dari RKUN ke rekening desa. Nah, betul. Tidak melalui APBD. Jadi saran itu dari desa itu hanya APBDS. Lalu kemudian begitu APBDS sudah disampaikan ke dinas PP, kita bawa di keuangan untuk disampaikan ke KPPN melalui aplikasi Ombudsman. Yang bawa orang sini. Ya, betul. Dengan teman-teman di keuangan. Dan orang keuangan yang melakukan upload di aplikasi Ombudsman. Berdasarkan data itu, kemudian KPPN menyalurkan ke rekening desa berdasarkan syarat-syarat. Nanti sudah sampai di rekening desa. Setelah Kalau mau cair itu uang, ya, gimana? urusan mereka. Rekeningnya dibuka rekening. Nah, rekening desa itu buka rekening di mana? Lawan detik. Nah, itu tuh bisa. Bisa kamu orang kontrol di situ. Pak, jangan dulu cairkan ya dana-dana desa yang ini. Karena dia begini, kan surati. Nanti tunggu kami beritahu baru dicairkan, walaupun mereka minta misalnya. Kan bisa. Yang bisa mengumpulkan begitu. Apa yang dibuat supaya cepat ini? Terganggu tidak di sini dengan lambatnya dorang itu? Apa efek, apa dampak bagi desa dengan lambatnya APBD sini? Misalnya gaji kepala desanya pasti terlambat diterima. Apalagi? Terus kepala desa itu yang misalnya pengalaman dari 40 tidak pernah datang konsultasi di sini mereka. Kami punya yang terlambat. Untuk sampai dengan saat itu kalau tidak pernah datang. Kepala desa itu. Yang sampai dengan saat ini belum menyampaikan APBDS. Sudah nanti Pak lapor resmi nanti saya sudah buat surat sudah buat surat nanti bisa konsep suratnya tuh kepada yang terhormat desa tadi 40 kepada yang terhormat dalam kurang di daftar pelampir ya nanti lampirannya nama desa itu bikin surat minta untuk mempercepat APBDS-nya pakai di situ dasarnya bahwa berdasarkan apa dasar bahwa harus akhir tahun deh mengacu kepada harusnya APBD itu sudah ditetapkan per 31 Desember tahun 2020. Namun dari hasil evaluasi kami sampai dengan saat ini masih
ada sebanyak berapa? 40 desa-desa dalam golong daftar yang terlampir yang belum menyelesaikan APBD. Atau misalnya nanti itu. Nah, dengan ini diharapkan untuk segera menyelesaikan APBD paling lambat minggu ini selesai ya. Bikin nanti saya tantangan ya. Nanti bikin konsepnya kalau di saya. Ya. Kalau tidak nanti kasih benar. Yang terlambat ini suruh inspektorat periksa. Nah, takut mereka. Siapa yang terlambat, APBD setahun lalunya diperiksa. Atau siapa yang terlambat tahun ini, APBD tahun depannya dipotong sekian persen. Kita ini harus ada efek itu. Jadi punishment-nya. Kalau tidak ada begitu, orang pikir sama saja. Saya masuk, dia tidak masuk, tidak. Kalau kita pendek ini kan malas tidak malas kan, gaji tidak potong. Kalau perusahaan swasta malas masuk, gajinya potong, kita tidak. Nah ini karena kita tidak ada hukumannya tadi. Kalau ada hukuman takut. Nanti surati, bikin surati. Buat sebentar saya. Nanti jangan minta paragraf dulu, lawan dulu saya lihat. Tidak ada lah, nanti kita minta. Minggu ini harus diselesaikan 40. Terus bagaimana memastikan surat ini sampai kepada mereka? Desa-desa itu sekolah desa. Kalau sekolah desa yang tidak ada sinyalnya, gimana? Visinya tetapi sampai beberapa kecamatan saya dulu Biaya grup itu terhitung sampai ke kecamatan. Ada biaya grup sendiri, ada biaya grup sendiri. Iya, tuh biaya grupnya camat bagaimana yang tidak ada sinyal? Kira-kira selama ini camat bikin rumah. Ada semua. kecamatan sudah. Iya, tuh kecamatan ada. Yang penting kan bukan camatnya, kepala desanya. Gimana cara camat selama ini sampai ke sini? Gimana? Kalau camatnya di masa bodoh, dia kirim-kirim saja, mau masuk, kepala desanya tetap tidak tahu. Itu memastikan bahwa surat ini sampai kepada mereka. Caranya. Berapa desa yang belum ada sini? Dari yang kamu tahu? Dari 164 desa. Desa mana yang belum ada sinyal? Tidak tahu. Penting ini kamu tahu. Memastikan surat kamu itu sampai tidak di kepala desa. Misalnya saya kasih contoh di sana yang banyak belum, di Kongo Selatan, di Pacal, kecamatan Pacal, itu tidak ada sinyal kalau sekarang. Ya. Apa bilang gila gitu? Pak, kapan terakhir penggila? Hah? Sana sudah pasang telkom. Macam orang gila sekarang udah bisa, tahun lalu bisa. Saya pulang dari gila, Desember, bisa. Gilat itu terpencil tapi giginya sudah bisa. Sudah pasang apa namanya? Sudah. Gilat sudah. Gilat itu bisa. Yang saya tahu di Pacar itu, beberapa desa di Pacar yang sinyalnya no signal. Jadi ingatkan Pacar, tamat macam Pacar. Kalau Komodo ini kan hampir semua sudah bisa. Tidak ada lagi sini. Di sana, di mana? Di Sanawang. Itu daerah Paku ke sana itu belum itu. Nah itu kan bagaimana memastikan surat itu sampai. Nah sudah nanti saya kasih ingat. Sebentar kan camat ada 2 ikut mesra bang. Kasih ingat camatnya. Nanti bikin suratnya. Ya nanti itu. Aparat desanya tidak pernah protes. Kami sampai bulan ini nih belum terima. Terima apa namanya? Honor. Gaji itu honor mereka. Gaji. Termasuk sekretaris desanya tidak. Dia di situ gajinya, bukan gaji kan PNS. Sekretaris desa kan PNS. Tidak semua desa. Apa? Tidak semua desa yang sekretarisnya PNS.
Yang PNS itu terima gaji bagus, yang tidak gaji itu, yang non PNS itu yang tergantung APBD. Tidak ada yang protes mereka. Di grup sudah muat perangkat kapan? Nah itu tuh, kalau dia protes itu artinya. Terus sekarang kalau RT/RW masih ada honor ya? Masih ada. RT/RW berapa? Sebetulnya itu kan tidak diatur di peraturan bupati, tapi kembali kepada kemampuan keuangan desa masing-masing. Faktanya itu loh, ada semua. Ada. RT berapa mereka dapat ya bisa sebulan? 100.000 kah, 50.000 kah? Mereka biasanya sistem paket 1 tahun. Bisa ada yang terima 1 juta 10 tahun. Bisa share situ. Tidak terima 3 bulan gitu. Tidak. Setelah sama seperti kamu tuh, mau 1 tahun berterima kasih. Kamu kerja dulu, kamu ini kan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dia di depan kita dia ini, pulang dia mati anjur, tidak ada orang suruh kerja soal dia bagi uang, dia tidak. Itu kamu duduk, kamu duduk. Suruh kerja tidak ada uang, disuruh ke desa. Tidak ada SPP dia, suruh pergi, itu. Jangan ambil mereka, kita sendiri. Kamu orang misalnya suruh pergi di Baroka, mau dia pakai SPP dia? Mau? Siapa mau ke sana? Kesejahteraan. Ya, oke Pak. Kalau mereka suruh pergi dia punya dusun, gaji tiap tahun 1 kali terima, belum tentu lagi untuk. Begitu terima langsung potong oleh desa, kepala desa. Nol kau, kan saya ada pecat saya. Coba nanti dirapatkan ya di bidang kelurahan. Apa kira-kira langkah-langkah konkret APBD ini tidak terlambat? Kan yang hubungan dengan desa ini kan gemurah. Apa kira-kira yang kamu buat coba? Coba dirapatkan. Mungkin ada pikiran baik dari teman-teman. Kira-kira dalam mempercepat APBD sini apa saran-saran konkret kamu orang? Ya. Jadi kalau ada saran konkretnya bukan bikin saran kepada bupati. Itu fungsinya orang untuk memberi masukan saran kepada bupati dan wakil. Lebat terlalu salah. Masalahnya setiap tahun APBD berapa persen desa 40% selalu terlambat. Bikin kajian aturannya tidak boleh. Faktanya bahwa ternyata ada. Akibatnya apa kalau lambat ini? 1, terlambat terima gaji. Akibat lambat terima gaji, malas diurus. Kinerjanya masih buruk. Ada masalah desanya dia bilang cuek aja, terserah lah, urus masing-masing tak. Dia bilang saya aja gaji belum terima, mau urus kamu roeng lagi, urus masing-masing itu dia. Bikin kelanya, saran konkretnya, kesimpulan. Dan pernah buat telan staff kan? Pernah. Ya staffnya tidak, yang ini, yang kepala bidang, kepala seksi pernah membuat telan staff. Pernah, kan? Buat coba. Ada gunanya kamu orang. Nanti terus bupati wakil menggunakan saran itu. Bangga, wah, hebat. Tapi saran ini dipakai. Oke. Jangan minta diminta, tanpa diminta pun kalau anggap penting buat telan-staff masalah ini. Telan-staff. Saya senang kalau ada staff yang bikin telan pada bupati. Masalah sidang. Bikin telan. Kesimpulannya tidak setuju kami di sidang. Ya, asal jelas dasarnya ada. Uraiannya itu masuk di akal juga. Nanti saya baca. Saya tukang rajin baca semua surat kamunya, SK. Saya baca semua di dalam meja. Kata demi kata saya pasti baca. Saya dari birokrasi, kalau Pak Bupati dan politik. Saya pun juga membaca, termasuk mengkoreksi perjalanan yang saya lihat. Di Gigi Melo 3 hari, sampai 3 hari, pergi 1 hari, tugas 1 hari.
Ulang satu hari. Kenapa kamu orang ketawa? Tidak masuk di akal, ketawa. Tugas di Melo, kamu Melo tak? 3 hari. Kenapa 3 hari? Pergi 1 hari Bapak. Bagus. Tugas 1 hari, bagus. Tugasnya apa? Diundang menghadiri kegiatan pembukaan apa di sana, apa di desa wisata di Lianglah. Itu kegiatannya hanya datang dulu, minum, dengar, omong sedikit, pulang. Jadi pergi 1 hari, kegiatan 1 hari, pulang. Pas 3 hari. Banyak saya dapat dulu. Saya ketawa kan? Saya kadang panggil yang saya tidak tahu penjelasanku dari yang membawa ini. Mungkin dia tidak tahu. Dia membawa sepeda, saya membawa ini. Oh, teman, ya. Kenapa 3 hari? Oh, ini bapak pergi 1 hari. Pulang 1 hari, pas 3 hari. Saya bilang, itu tambah 1 hari, urusan keluarga. Yang bikin yang itu. Oh, 3 hari sudah 3 hari ini kan begini. Bukan saya punya uang, bukan bupati punya uang sama-sama kita. Kami hanya kontrol kalau kita, supaya nanti uangnya bisa sampai akhir tahun. Kalau nanti bulan ke-7 tidak ada uang. Mau jalan malas jalan. Sudah habis rasa. 3 hari. 1 hari. Coba buat, ya. Ada apa? Tadi penting keterlambatan dana desa, penetapan APBD. Kenapa? Saya berharap misalnya di depan kalian sudah buat telan pada bupati, ya. Masuk surat itu semua pada wakil. Tujuan ke bupati, pasti ke bupati dulu wakil. Nanti wakil tinggal seksinya perlu ke bupati, ini tidak usah. Ya, kami bagi tugas begitu. Lima masyarakat itu bupati pengurus. Kalau yang ngurus kamu orangnya wakil pengurus, kamu punya surat, kamu punya telahan, kamu punya laporan. Jangan pernah kasih laporan kepada bupati datanya ini. Bupati tidak mungkin baca. Yang kamu hebat itu kasih laporan dari data yang kamu sudah baca. Apa yang kamu sarankan, rekomendasikan kepada bupati dapat. Itu orang itu. Jangan suruh kami baca itu laporan lagi. Laporan misalnya harga sembako per minggu. Wah, bupati mau baca apa namanya? Banyak yang punya kerja. Kamu tidak mungkin baca harga garam sekian, lombok sekian. Kamu kasih apa yang setelah kamu baca? Simpulannya apa yang kamu bisa simpulkan dari sini? Itu yang kasih beritahu ke kami. Jangan beritahu harganya sekian. Kan bukan beli lombok ke pasar. Tidak. Yang kamu beritahu tuh dari situasi ini yang kami baca. Begini harus bikin begini. Oh, kamu suruh kami laporan perkembangan. Baik, dibacanya tebal begini, tebalnya. Mana bupati baca? Saya hanya cari mana dia punya simpulan, apa yang dia kasih beritahu kami, tidak ada. Suruh kami baca. Kau punya tugas baca, sah. Jangan suruh wakil bagi baca, enggak. Kau punya tugas setelah kau baca, apa kau sarankan? Saya sarankan 1, 2. Ini hebat. Saya belum lihat ada start. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.